Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan protokol kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 1. Sehat itu penting. Makan roti bersama raya, minum kopi tanpa gula, baik muda maupun tua, penyakit jantung tak kenal usia. Masih ingat itu adalah sebuah apa? Iya betul, itu adalah pantun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pantun. Pantun itu menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu pantun berdasarkan usia, yang kedua pantun berdasarkan isinya. Mari kita akan bahas satu persatu. Pantun berdasarkan usia. Yang pertama adalah pantun anak. Contohnya, akar hilang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tumbuhan. Hati senang bukan kepalang, bermain pula bersama teman. Karena bermain itu identik dengan anak-anak, karena pantun tersebut merupakan ciri-ciri pantun anak. Yang kedua adalah pantun remaja atau dewasa. Biasanya kalau pantun remaja atau dewasa berisi tentang masa-masa percintaan kalau dewasa. Contohnya, langit itu warnanya biru, siang hari cuaca cerah, hati ini begitu rindu ingin jumpa kekasih tercinta. Yang selanjutnya adalah pantun orang tua. Biasanya pantun orang tua itu sedikit agak sama dengan pantun nasihat. Contohnya, batuk lama tak sembuh-sembuh akibat suka sembarang makan. Bangun pagi sembahyang subuh berharap rahmat serta ampunan. Nah, itu adalah tadi jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Jadi ada 3 ya anak-anak. Untuk yang usia itu ada pantun anak, kemudian ada pantun dewasa atau remaja, ada pantun orang tua. Yang selanjutnya adalah pantun berdasarkan isi. Pertama itu adalah pantun nasihat. Nah, itu biasanya berisi tentang nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Contoh, pergi ke pasar beli berondong, pagar rumah kayu petai, mari saling tolong menolong agar masalah cepat selesai. Yang kedua adalah pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu biasanya adalah humor tentang hal yang lucu. Contohnya, Ibu Ratih mengantar ke bekal, ada teri bercampur petai, adik tertawa terpingkal-pingkal, gigi nenek jatuh ke lantai. Nah, itu adalah contoh pantun jenaka. Kemudian yang selanjutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini biasanya digunakan untuk permainan, dari tebak-tebakan. Contoh, tergigit ular, ular melingkar, dimasukkan keluar, dikeluarkan tetap keluar. Nah, apa itu? Jawabannya adalah kancing baju. Selanjutnya, pantun sukacita. Namanya sukacita pasti berhubungan dengan kebahagiaan. Contoh, abang pakai topi sangat tampan tapi suka makan petai, hari libur jalan-jalan dengan keluarga liputi pantai. Nah, itu cerita tentang sukacita. Selanjutnya adalah pantun duka cita, berisi tentang hal-hal yang menyedihkan. Contoh, Indonesia negara agraris tak dibiarkan dijajah sejengkal, aku sedih selalu menangis adikku sayang telah meninggal. Itu tadi adalah macam-macam pantun berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat, kemudian ada pantun jenaka, kemudian ada pantun teka-teki, ada pantun sukacita, ada pantun duka cita. Nah, ini ada sebuah contoh pantun. Akar hilang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tumbuhan, hati senang bukan kepalang, bermain pula bersama teman-teman. Coba masih ingat ciri-ciri pantun? Nah,
pantun ini kita identifikasi apakah pantun ini termasuk pantun anak, pantun remaja, atau pantun teka-teki. Kita lihat dari dua bait pertama itu bisa berisi tentang sampiran, dua bait terakhir itu adalah isi. Nah, dari isi ini nanti kita akan mengetahui bahwa hal itu merefleksikan bunyi anak-anak karena bermain itu tentang anak-anak. Karena itu pantun ini termasuk jenis pantun anak. Paham ya sampai di sini? Yang selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah. Seperti tadi pantun Pak Guru pertama, baik muda maupun tua itu pasti akan terkena serangan jantung, bisa terkena serangan jantung. Karena itu kita harus pandai-pandai menjaga organ peredaran darah kita, terutama jantung. Ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor non keturunan atau tidak diturunkan. Yang kedua adalah faktor keturunan, jadi diturunkan dari nenek moyang kita, kakek buyut, misalnya ayah kita. Gangguan karena non keturunan, yang pertama anemia. Anemia itu adalah penyakit kekurangan darah. Yang kedua adalah hipotension atau yang disebut tekanan darah rendah. Yang ketiga, darah tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, ini adalah penyakit sangat berbahaya ya anak-anak, karena dapat membunuh kita. Yang selanjutnya adalah leukemia atau namanya kanker darah. Yang keempat itu adalah jantung koroner. Nah, kemudian gangguan karena keturunan, yang pertama itu adalah ada hemofilia, thalassemia, sexual anemia, dan hiperkoagulasi. Nah, kalau keturunan ini terjadi karena orang tua kita atau sanak saudara kita ada yang mengidap penyakit tersebut, kemudian tertular oleh kita lewat darah keturunan. Penyebab gangguan organ peredaran darah, yang pertama kurang berolahraga. Hal itu diatasi dengan makanya rajin-rajin berolahraga, harus rajin berolahraga, jangan malas. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berzat besi, terutama ikan, telur. Itu sangat dapat mengganggu organ peredaran darah kita. Karena itu kita harus banyak makan bayam, ikan, dan telur. Yang selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol seperti makan seafood, makan daging, makan gorengan. Nah, itu dapat meningkatkan gangguan organ peredaran darah. Yang selanjutnya adalah makanan yang banyak mengandung garam, itu juga dapat menyebabkan gangguan organ peredaran darah. Yang terakhir itu adalah faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan kita tidak bisa menghindari, karena itu sudah diturunkan dari darah orang tua kita. Demikian anak-anak, jadi untuk kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama organ peredaran darah kita, karena alat yang paling vital kita adalah organ peredaran darah kita. Tetap menjaga kesehatan kita, oke? Ya, demikian untuk pelajaran hari ini.